melihat pada saat penurunan bendera itu dari awal pertama kali Isra jalan tuh lewat depan kita udah deg-degan banget gitu, udah berdoa deh, apalagi mamahnya tuh. Saat 17 Agustus di istana, gimana nih Bang Sani? Bisa gimana? Iya. Gimana perasaannya? Yang pertama, alhamdulillah bersyukur anak kami Isra Masyal Arifin menjadi paskibraka nasional tahun 2022. Terus juga kebetulan ada sahabatnya dari Banten juga perwakilan, ada Fiona. Pada saat waktu pengibaran memang saya dan istri juga hadir ke sana nonton. Ya rasanya yang pasti bangga, bersyukur, dan deg-degannya ya luar biasa karena melihat pada saat penurunan bendera itu dari awal pertama kali Isra jalan tuh lewat depan kita udah deg-degan banget gitu, udah berdoa deh, apalagi mamahnya tuh zikiran terus sampai udah mau pingsan, keringatan, nangis. Ini mudah-mudahan berhasil ya, amin amin, kita berdoa aja. Jadi ngelihat Isra lewat itu pas waktu kebetulan kita duduknya di sebelahnya podium, jadi pas Isra baru keluar kiri kita ngeliat gitu. Jadi seperti gue bilang tadi, deg-degannya ya luar biasa, apalagi kita hampir berapa hari Bang nggak ketemu ya? 40 kemarin sih cuman 30 berapa hari? 30 hari belum ketemu. Kita datang pagi, kan kita nggak tahu mainnya pagi atau sore ya. Terus ternyata mainnya kita dapat informasi sore. Siangnya setelah penaikan bendera kita ketemu, ya udah nangis-nangisan nih kita semua, sampai sama adik-adiknya semua juga peluk-pelukan, udah sampai kayak udah lama nggak ketemu banget, hampir sebulan lebih kan. Terus karena kan di sana juga kita nggak bisa jenguk, nggak bisa telepon, hampir sebulan lebih ya Bang, nggak bisa telepon, mereka nggak boleh pegang handphone gitu. Ya alhamdulillahnya dapat informasi dari pelatih, dari Among semua yang melatih Isra, ya di sana bisa lebih disiplin dan bisa mandiri, terus sholatnya juga tepat waktu. Ada tahajud juga ya Bang kalau nggak salah? Nggak ada ya? Tahajud mandiri, maksudnya sendiri-sendiri. Sebelum sholat subuh, sholat tahajud bisa dimasuk. Ya, jadi dapat informasi dari pelatih, dari semua yang membina Isra di sana, Isra lebih mandiri ya. Saya berharap mudah-mudahan nanti setelah balik ke rumah juga tidak hilang, masih tetap mandiri, dan juga seperti pada saat waktu di karantina di Diklat Paskibraka. Kalau Isra sendiri bisa jelasin awal akhirnya bisa ikut terjun bergabung di sama Paskibraka ini sendiri, akhirnya bisa kepilih dari sekolah sampai akhirnya ke tingkat tingkat negara ya. Asusar. Ya. Jadi waktu itu pas kelas SD itu aku itu udah mulai ikut Paskibraka karena baik yang bilang kalau misalnya ikut Paskibraka itu bisa, maksudnya kayak hampir sama dengan misalnya tes ke akpol-akpolan atau akmil-akmil juga kan. Di situ juga aku sempet kayak mikir kalau misalnya ikut Paskibraka juga kita bakal ada latihan fisik segala macem kan. Terus di Paskibraka juga dilatih juga kayak psikologis segala macem. Jadi awal pertama kali aku mulai ikut Paskibraka itu kelas 6 SD. Setelah itu emang aku dari situ tuh emang rajin banget ikut Paskibraka karena setiap hari Senin itu kan aku selalu ngibarin bendera di sekolah juga kan sama teman-teman aku. Setelah itu aku sempat ngelanjut Paskibraka itu dari kelas 1 SMP sampai kelas 2 SMA sampai kelas 2 SMP karena waktu itu kelas 9-nya itu sempat pandemi jadi nggak masuk sekolah. Setelah itu kelas 1 SMA-nya akhirnya lanjut lagi ke Paskibraka, dan akhirnya baru dikasih tahu waktu itu ada seleksi buat ke tingkat kota. Setelah dari tingkat kota, kalau misalnya ada lulus nanti dari kota di perwakilan lagi buat ikut ke provinsi sama nasional. Setelah dapet di kota, alhamdulillah akhirnya dicalonin ke buat seleksi Caprofnas provinsi nasional, akhirnya alhamdulillah dapet di nasional. Mungkin seperti apa nih ya, nggak jarang orang punya kesempatan kayak kamu. Mungkin ketika proses itu berjalan sampai dia bisa ngibarin gimana sih?
Kalau proses di situ sebenarnya kita semenjak pendidikan di situ itu kita dilatih semuanya. Jadi hari dari tanggal 25 sampai tanggal 29 itu pelatih ngajarin kita semua, benar-benar semua, misalnya kayak ngelipet bendera, ngerek bendera, cara jadi danpok, cara PBB segala macam semua di riset karena kita kan semua dari 34 provinsi yang berbeda. Di situ juga kita kan punya ala paskibraka-nya masing-masing di setiap daerah kan. Jadi di pendidikan itu kita semua disamaratain. Jadi nggak ada yang bawa-bawa PBB dari provinsi ini, provinsi itu. Kita semua disamain semua, akhirnya diratain. Setelah tanggal 29 itu pelatih udah mulai nunjuk tuh siapa nih yang sekiranya bagus pas kemarin lagi pendidikan, pas lagi dilatih itu. Jadi pelatih itu udah nilai-nilai siapa nih yang kiranya bagus buat nanti main kenaikan, penurunan, terus juga buat penentuan posisi juga di kibra, terus baki sama serpihan kan. Setelah itu di setiap paskibraka itu dibagi 2 kelompok karena kan saya sama Fiona kan satu provinsi kan. Jadi setiap provinsi itu dipisahin. Jadi nanti dibagi 2 kelompok yang misalnya saya kan kelompok tim A, si Fiona kan tim B. Nah nanti dari provinsi lain juga dipisah juga. Jadi cowok cewek seling. Setelah itu di setiap tim itu ada 2 kelompok yang bakal jadi kandidat buat jadi kibra. Yaitu ada kelompoknya saya sama kelompoknya ada satu lagi dari Kepri, Kepulauan Riau. Terus di situ itu kita itu saling kayak ngasih tau lah, karena kan kita kan juga waktu itu sempat bersaing, tapi bersaingnya bukan berarti yang kayak bermusuh-musuhan atau gimana, kita tetap kayak menjaga persahabatan juga di sana. Terus akhirnya baru mulai ketahuan siapa yang bakal pemain kibranya itu pas udah mulai masuk ke istana, pas menjelang gladi kader. Saat gladi kader itu kita udah dipilih sama pelatih nih yang bakal main di mana, karena di sana cuma main bentar doang, cuma main kenaikan sama penurunan. Terus juga itu cuma main 2 kali. Kalau misalnya di udah ada 3 kan di tempat kita pendidikan kan kita bisa main dari pagi sampai jam 5 kan. Jadi itu kayak diulang-ulang terus setiap hari kan. Kalau di sana kayak kita dikasih waktu yang bentar ya kan. Terus akhirnya saat itu ya udah akhirnya saya dapat di kibra. Ada yang dari tim B juga Pancasila. Jadi dibagi 2 tim yaitu Pancasila Sakti sama Tangguh. Saya dari Pancasila Sakti, Fiona dari Pancasila Tangguh. Pas di bagian 2 tim itu akhirnya udah ketahuan tuh siapa kibranya yang bakal main nanti buat di istana. Terus akhirnya kita udah main juga di kader, kita latihan, kita sambil menyesuaikan tempat di istana juga, karena kan kalau di Wilayah Tika sama di istana kan beda rumputnya. Di istana itu lebih tebel juga, jadi agak kagok pas awal-awal pertama kali masuk istana. Terus juga patoknya juga ada lebih tinggi, lebih menonjol gitu. Jadi kita kadang suka sama patok tuh suka kayak agak keselip-selip gitu. Terus akhirnya pas sudah ketahuan siapa yang bakal main kibra, akhirnya pas udah dibersih, kita yang tim saya dari Pancasila Sakti, kibra dari Pancasila Sakti sama kibra dari Pancasila Tangguh, akhirnya kita masuk ke ruang pusaka buat ngelipat bendera yang buat nanti dimainin ke 17 Agustus. Dan pas udah selesai ngelipat bendera, akhirnya udah di hari keesokannya baru pagi-pagi diumumin siapa yang bakal main pagi, siapa yang bakal main sore. Nah alhamdulillah aku dapat main di sore Pancasila Sakti, Fiona dapat main pagi Pancasila Tangguh. Perasaannya gimana waktu akhirnya pilih dan akhirnya bisa nurunin bendera saat itu? Perasaan saya waktu itu bangga. Yang pertama saya bangga banget karena belum tentu semua orang bisa dapat di posisi itu kan. Terus juga perasaan saya waktu itu saya juga sempat agak terharu sama teman-teman saya, karena dulu emang awal-awal itu emang kami semua dari kelompok dari paskibraka itu emang pengennya main di pagi, karena di pagi itu kan lebih meriah segala macem, lebih banyak acara. Jadi orang tuh rata-rata pengennya main pagi kan. Terus habis kayak gitu akhirnya ya alhamdulillah kami dapat di sore. Sempat terharu juga sama teman-teman yang dapat di pagi kan. Terus akhirnya ya udah kita main di sore. Ya kayak gitu. Katanya sore lebih sulit ya? Sore itu lebih sulit karena abis sore sebenarnya sulitnya tuh di kibranya. Kalau di pasukan 17 sama aja, karena di kibranya tuh apalagi di posisi saya itu kan ngelipet bendera kan. Jadi ya lebih ada tahap-tahap yang sulit lah.
Tapi karena kita di sana udah dilatih setiap hari, kayak bener-bener setiap hari di sana cuman kerjaannya cuman PBB, ngeliput bendera, ngebentang bendera, PBB, ngeliput bendera, ngebentang bendera. Karena udah terbiasa jadi di sana kayak ya udah kayak anggap aja kayak latihan biasa karena emang sama aja nggak ada perbedaan. Tapi ada perbedaan nggak sih pagi dan sore itu kalau misalnya untuk nyebarin dan nurunin itu ada bedanya nggak sih? Kan tadi katanya antusiasnya lebih pagi gitu ya. Mungkin ada perbedaan atau enggak? Sebenarnya sama aja. Kalau perbedaan sebenarnya cuma perbedaan di penaikan sama penurunan doang, cuman perbedaan di kibra. Kalau masalah formasi segala macem sama semua. Kalau disaringnya itu dari berapa kontestan sih kalau boleh tahu, misalnya dari 100 disaring 50 orang atau disaring Dari mana kak? Dari yang semuanya Indonesia gitu. oh yang buat ke kibra. Yang buat ke kibra itu 3, karena kibra kan posisi cuma 3. Yang dimainin di satu tim itu yang aku bilang tadi Pancasila Sakti yang Pancasila Tangguh. Yang di calon itu cuma 6 orang. Kia pembentangnya 2, Kelompok 82, penggerek juga 2. Nanti mereka diambil semua dari 6 orang itu diambil yang terbaiknya. Diambilnya berapa? Diambilnya 3 orang itu. Jadi satu pembentang, satu penggerek, satu dan pokapan. Itu kan tanggal 17 Agustus dan sekarang baru pulang gitu ya. Sekarang baru pulang. Aktivitasnya selama habis tanggal 17 ke tanggal sekarang ini ngapain aja ya? Jadi abis tanggal 17 itu kita ada banyak wasbang gitu, kita ke tempat-tempat. Kemarin sempat ke Mabes Polri, ke Mupaka Polri, terus sempat ke Mabes TNI juga ketemu Pak Panglima. Habis itu juga sekolah Lemhanas juga, kita lama di Lemhanas 5 hari dapat pin ini akhirnya alhamdulillah. Di sana kegiatannya pendidikan sama 3 hari, habis itu outbound sama 2 hari. Terus habis kayak gitu, tadinya kita kan pulangnya nyata tanggal 27. Cuman katanya ada yang infoin kalau kita pulangnya diundur gara-gara hari Minggunya itu di tanggal 28 ada kegiatan ya. Ada kegiatan, jadi nanti kita kirap sama yang taruna-taruna Akpol. Terus akhirnya hari tanggal 28 malam itu udah banyak yang pulang-pulang ke daerah masing-masing. Akhirnya hari ini baru dibubarin semuanya. Mama mungkin gimana, sempet nangis sampai mau pingsan kata Mas Andi. Iya. Gimana Mama, mungkin boleh cerita sebagai orang tua melihat anaknya. Iya, kalau aku sendiri sih waktu itu emang nggak bisa ngomong, nggak bisa, aku udah sepuluh aja sampai karena kan anakku bawain gitu kan, maksudnya tugasnya itu harus membentang, jadi aku tuh masih mikirin dia bisa nggak ya gitu, jadi nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa ngomong, jadi udah zikiran aja gitu. Kalau dia udah selesai baru itu udah tugasnya udah alhamdulillah udah. Bisa tadi dokter bilang bahwa dari SD udah ikut paskibraka gitu kan, mengalir darah militer atau gimana sih, apa yang pengennya apa kan lawyer nama kita mengikuti ke papanya gitu. Sebenarnya aku masuk paskibraka juga karena punya cita-cita menjadi Akpol, karena juga di Akpol kan ada binsik, paskibraka juga kurang lebih ada binsiknya juga. Saya waktu itu juga terinspirasi di Akpol karena kakek saya juga dulu lulusan Taruna Akpol, terus juga ada om saya juga yang lulusan Taruna Akpol, jadi saya terinspirasi buat masuk ke Akpol. Nggak mau jadi pengacara aja. Waduh. Dari dulu sih, ayah juga maunya aku jadi polisi, jadi Gimana Bang? Gimana nih, Bang? Nggak mau jadi pengacara katanya. Mengarahkannya seperti apa sih dari kecil? Nggak ada yang ngarahin sih, dia sendiri, dia hobinya olahraga, lari, sering saya ajak jogging, main sepeda, badminton. Ya dari dia sendiri aja yang mungkin punya pemikiran ke depannya mau masuk ke Taruna. Tapi seperti tadi disampaikan Isra, karena mungkin melihat figur kakeknya dan juga ada beberapa keluarga yang dari TNI, ada juga yang dari polisi. Jadi ya begini, kalau bangun pagi ya begini-begini, angkat-angkat gini. Jadi ya wajar lah kalau dia suka ikut baris berbaris. Karena waktu pas pandemi juga dia latihannya di Zoom, di komputer, latihan baris berbarisnya. Jadi semangat banget dia kalau Sabtu Minggu nggak mau ikut berangkat sekolah karena mau latihan di kamar. Bingung gimana itu latihan baris-baris pakai Zoom kan zaman dulu. Ya tapi alhamdulillah hasilnya bersyukur bisa masuk ke Paskibraka Nasional dan bisa menurunkan bendera pusaka itu dengan hikmat dan berhasil. Ngomong-ngomong dapat port apa nih dari Pak Jokowi atau dari pemerintah mungkin jadi paskibraka? kalau dari istana dapat kayak semacam tas gitu. Tas terus isinya ada souvenir.
ada botol minum, jaket segala macam. Tapi ada privilege nggak sih ketika udah jadi paskibraka gitu, mungkin di istana nasional gitu? Ada Kedepannya mungkin gimana sih? hadiahnya gitu. Dimudahkan dalam apa mungkin dalam pengen jadi apa jadi dimudahkan prestasinya atau sedikit seperti lah gitu apa? kan. Kalau yang saya dengar emang katanya kalau misalnya masuk paskibraka nasional itu bakal jadi golden ticket nanti buat masuk ke Akpol atau Amin, Akmil. amin. Dari kota juga waktu itu sempat dapat pembinaan pembekalan juga katanya kalau misalnya masuk nasional bakal insya Allah dapat karena Akmil. Itu juga jadi motivasi saya juga akhirnya bisa sampai di sini. Jadi makin semangat ya sekarang. Setelah ini mungkin apalagi Isra yang mau dilakuin? Setelah ini sih insya Allah sekolah, terus aktif di PPI juga, ngebantu-bantu nanti junior-junior yang bakal mau masuk, nge-support junior yang nanti bakal mau masuk ke paskibraka. Terus fokus buat masa depan sih, insya Allah mau daftar Akpol nanti tahun depan. Amin. 2 tahun lagi. Isra, mungkin tadi kan dari presiden kan dapat souvenir segala macam. Kalau tadi kan bilang setelah dari 17 Agustus itu mengunjungi beberapa instansi pemerintah dan dikasih beberapa ini kan mungkin ada artinya nggak sih? Ini bisa diartikan gitu. Ini apa nih, Pak? Ini apa nih? artinya Pin apa nih, Pak? artinya apa gitu. Ini pin Lemhanas. Ini dikasih gara-gara kita udah pendidikan di Lemhanas selama. Biasanya Lemhanas itu yang dilatih itu orang-orang yang udah berumur lah, udah punya jabatan ya. Iya. Jenderal. Iya udah mendapatkan jenderal. selama 7 bulan. Ada juga yang pendidikannya selama 7 bulan di Lemhanas. Terus juga yang dapat pin ini biasanya orang-orang yang udah punya jabatan ya, udah umur 30 tahun ke atas semua. Tapi alhamdulillah kita dikasih kesempatan paskibraka nasional tahun ini bisa pendidikan di Lemhanas, saya kira dapat pin ini juga. Kalau yang atasnya ada Kalau ini atasnya yang PG. Apa tuh? Ini warna hijau, yaitu berarti kita baru apa? Baru lulus dari, maksudnya baru mengikuti paskibraka, masih tahap awal. Setelah warna hijau ini ada tahap merah, terus ada tahap kuning, habis itu terakhir warna ungu ya. Itu buat apa lagi nanti? Itu buat nandain kalau misalnya kita udah berapa lama setia di paskibraka ini di PPI. Jadi kita udah berapa lama aktif di PPI. Mungkin harapannya Bang Fadli dan ke depan untuk anak-anak Mam, harapannya? Mam dong, aku kan udah sering. Ayo bilang. Pokoknya Isa biar lebih sukses, lebih Soleh. mandiri, lebih disiplin, tercapai segala cita-citanya. Sholatnya tepat waktu terus, tahajudnya terus, ngajinya terus. Enak. Ya, betul. Yang terbaik ya buat anakku.